Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Yuli Odelan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan ada 5 tool yang wajib dikuasai oleh para desainer Wilcom pemula. Nah, yang pada kesempatan ini ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu tool utama, yaitu Input A. Kita langsung saja buka Wilcomnya. Nah, di sini saya sudah siapkan dua bentuk desain ya, yang nantinya objek-objeknya akan dibuatkan dengan input A. Nah, pada video sebelumnya sekilas telah disampaikan bahwa kegunaan input A itu adalah untuk membuat objek-objek yang kecil dan simpel ya. Disebut kecil yaitu objek yang lebarnya itu di bawah, kebanyakan di bawah 1 cm ya. Nah, bagaimana supaya kita mengetahui lebar objek itu, bisa kita aktifkan show grid. Nah, di sini akan tampil kotak-kotak. Nah, ini satu kotak itu adalah 1 cm. Jadi artinya kalau lebarnya di bawah satu kotak artinya di bawah 1 cm. Atau bisa juga untuk mengukur lebar desain itu dengan menekan tombol M ya. Kemudian kita klik di salah satu sisinya, klik, kemudian bawakan ke sisi yang lainnya. Nah, nanti akan tercantum di sana nilainya. Ini 8,5 artinya 8 mili setengah. Nah, itu di bawah 1 cm ya. Nah, gitu. Nah, jadi biar dilihat dari kotak juga bisa kelihatan. Itu kebanyakan ya objek-objek kecil ya. Gitu. Nah, sekarang pada video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan input A-nya ya. Kita langsung saja aktifkan tombol ikon input A-nya yang ini. Kita klik sehingga tampilannya seperti ini ya. Jadi kelihatan aktif. Nah, kemudian arahkan mouse pada ujung objek. Nah, misalkan kita akan membuat objek yang lengkung ini misalkan ya, arahkan pada ujungnya. Silakan mau ujung yang ini atau yang ujung yang ini, bebas ya. Atau kalau kita mau membuat objek yang ini, silakan mulainya boleh dari ujung yang bawah, boleh juga yang dari ujung yang atas, bebas ya untuk mulai pengerjaannya. Nah, nanti kalau masalah pengaturan jalannya nanti di video selanjutnya ya, kita akan bahas insya Allah ya. Nah, sekarang kita fokus bagaimana cara menggunakan input A-nya. Nah, kita misalkan mau membuat objek yang ini. Nah, kita arahkan posisinya dari ujung. Nah, misalkan kita akan mulai dari sini. Nah, perlu diperhatikan dulu mouse itu ya, terdiri dari dua tombol ya, ada tombol kiri dan ada tombol kanan. Tombol kiri fungsinya untuk membuat sisi yang sudut ya, atau disebut juga dengan corner point ya. Corner itu adalah yang sudut ya, sudut. Nah, kemudian kalau klik kanan, tombol kanan ya pada mouse itu fungsinya untuk membuat titik lengkung atau disebut juga curve point ya. Contohnya kalau yang lengkung, nah ini sisi-sisi ini semuanya lengkung, maka nanti dibuatnya dengan klik kanan. Kalau contoh yang curve ya klik kiri. Nah, misalkan yang ini ada nyudut. Nah, ini ada nyudut ya, ada sudut. Itu kliknya klik kiri. Itu yang perlu diperhatikan untuk mouse ya. Kemudian penggunaannya itu adalah klik sisi-sisi objek secara berpasangan. Misalkan kalau kita mulainya dari sisi yang paling atas, nah ini kan objek ada dua sisi ya, ada sisi yang paling atas dan ada sisi yang paling bawah. Nah, walaupun ini sudut, tetap kita mengklik dua kali ya. Pertama klik di sisi atasnya, kemudian klik di sisi bawahnya ya. Kalau saya bilang klik berarti yang ditekan adalah tombol yang kiri. Nah, klik. Nah, kemudian selanjutnya kita arahkan ya. Silakan di mana saja, bebas. Yang penting kalau tadi mulainya dari atas,
yang kedua di bawah, kemudian ke sisi atas lagi. Nah ini lengkung, pakai klik kanan, kemudian bawa ke sisi yang lainnya, satunya lagi, klik kanan lagi karena lengkung, kemudian lanjut ke sisi berikutnya, ini klik kanan juga, klik kanan juga. Nah bagaimana patokannya, mengkliknya itu jaraknya berapa mili atau berapa senti? Nah itu tidak ada patokannya, yang penting hasilnya bisa mengikuti contoh. Misalkan saya ini hapus titik ini, hapusnya tekan backspace ya, hapus satu titik, hapus satu titik. Misalkan saya membuat titiknya ke sini, silakan saja, asalkan hasilnya mengikuti contoh ya, mengikuti sampel. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti itu terlalu jauh ya, hapus dulu, kemudian jangan terlalu jauh ya. Nah seperti ini. Nah kemudian begitu aja untuk pemula, silakan saja, yang penting jangan terlalu dekat aja ya, jangan terlalu dekat itu misalkan di bawah 1 cm, di bawah satu kotak ya. Jadi tidak boleh ya. Kenapa? Karena di samping nanti pembuatannya lebih lama karena pendek jaraknya, nanti dalam hasilnya juga tidak terlalu bagus ya. Nanti lengkungnya itu tidak terlalu bagus, dan kalau nanti mau mengeditnya juga terlalu banyak titiknya ya. Nah jadi silakan saja sejauh mungkin, asalkan hasilnya sesuai dengan contoh. Kita klik kanan di sini, klik kanan di sini, klik kanan di sini, klik kanan, karena semua lengkung ini ya. Nah ini pasangannya. Nah ini itu adalah arah benang ya. Jadi kalau klik di sini, nah arahnya misalkan di sini yang kliknya, nanti arah benangnya miring seperti ini, atau sebaliknya ke sini, maka benangnya hasilnya akan miring ke sini. Nah maka sesuaikan saja ya. Nah seperti ini, klik kanan, kemudian klik kiri di sini, klik kiri di sini ya. Selanjutnya tekan enter. Nah ini hasilnya ya, ini hasilnya. Kita bisa ganti warna bebas ya, seperti itu. Nah untuk melihat apakah objek ini sudah sesuai dengan contoh, kalau ingin sesuai sama ya, tekan S. Nah maka akan kelihatan sisi objek yang kita buat dengan contohnya. Nah misalkan oh ini tidak sama, inginnya sama, nah maka diedit. Cara editnya, dalam keadaan objek ini aktif ya, klik ikon reshape object atau tekan H, maka akan tampil titik-titik yang tadi kita buat ya. Jadi kalau mau membuat titik baru, tinggal klik kanan saja di sisi ini, nah, kemudian geserkan titiknya ya, seperti itu. Nah okay. Paham ya. Nah tadi saya singgung ini arah benangnya. Jadi kalau ini arah benangnya di sini, kita kliknya di sini, maka hasil benangnya seperti ini ya. Atau sebaliknya, kalau arahnya seperti ini, maka benangnya seperti ini ya. Nah, paham ya. Maka ini disesuaikan saja. Nah itu. Kalau sudah selesai, tekan escape atau klik ikon select object atau tekan O, tombol O ya. Nah seperti itu. Oke. Kita lanjut. Saya coba yang ada sudutnya. Nah misalkan yang ada sudutnya yang ini, kita mulai dari ujung. Nah perhatikan ujungnya itu boleh yang ini, boleh juga yang ini ya. Ini ujungnya itu ini deh. Nah kita mulai dari sini, misalkan klik lagi, geser, klik lagi, geser, ini lengkung, klik kanan, ini lengkung, klik kanan. Nah ini nyudut ya, corner sebutnya. Maka yang dilakukan adalah klik kiri ini, kemudian bawa ke sisi yang pasangannya, ini lengkung, pakai klik kanan ya. Maka hasilnya akan nyudut seperti ini.
Misalkan kalau kita salah klik, kita backspace dulu. Ini klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Maka ini hasilnya seperti ini, ya, tidak nyudut. Paham ya? Kita hapus lagi, backspace, kita klik kiri di sini. Klik kanan, klik kanan, klik kanan. Nah, klik kanan, klik kanan. Nah, ujungnya di sini. Klik kiri, enter. Oke. Nah, tekan D. Tekan D itu adalah untuk menyembunyikan atau menampilkan objek foto ya, scanan atau sampel. Nah, ini D disembunyikan, D lagi ditampilkan. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di samping objek yang sederhana ini, nah, ada sedikit perbedaan kalau kita membuat objek yang ini. Nah, boleh daun yang ini atau yang ini. Misalkan yang ini. Ya. Perbedaannya bagaimana? Nah, kalau tadi langsung pasangannya itu ke sisi objek ya. Dari sini ke sini, sini. Nah, kalau ini perbedaannya itu kelihatan dari arah benangnya. Arah benangnya dari tengah ini ke sini arahnya agak miring ke sini, dari tengah ini ke sini agak sini. Maka pembuatannya itu adalah mulainya dari tengah. Ya, tengah objek ini. Kita mulainya. Nah, dari sini ya, klik kiri. Nah, di sini klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Dari tengah ya. Nah, kemudian ini nyudut. Klik kiri, ini nyudut, klik kiri. Balik lagi ke tengah. Klik kanan, sampai ke ujungnya lagi di bagian bawah. Nah, ini jadi ini bikinnya dari tengah mulainya. Nanti masalah spasinya ini nanti bisa kita rubah ya, akan kita bahas insya Allah di video selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini hanya sampel saja. Oke, paham ya? Nah, kemudian untuk bagian tengahnya dengan warna yang lain kita buatkan seperti yang tadi. Nah, ujungnya di sini. Klik kanan, klik kanan. Oke. Nah, seperti ini. Begitupun untuk objek-objek yang lainnya. Sama ya. Nah, dan yang terakhir objeknya seperti ini ya. Nah, objeknya seperti ini. Sama, ini juga bisa dibuat dengan input A. Bagaimana caranya? Kita aktifkan input A. Nah, ini kalau pasangannya itu ya, sisi-sisinya itu dari sisi bawah ke sisi atas. Maka bikinnya adalah misalkan kalau mau mulainya dari sisi bawah, klik sisi bawah kemudian ke sisi atas. Klik kiri, karena ini lengkung, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan ujungnya di sini, enter ya. Nah, kalau ini terlalu melebihi, kita edit ya dengan reshape objek. Kita klik kanan lagi di sini, maka hasil akan membuat titik yang baru. Ini juga sama, klik kanan. Juga klik kanan sini. Oke. Kalau ini ingin pakai titik lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian disambung lagi dengan yang warna biru sama pembuatnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kalau ingin seperti contoh nanti ada tambahan efek ya, nanti masih jauh. Insya Allah akan dijelaskan efek-efeknya ya. Sebagai gambaran saya coba aktifkan efeknya. Nah, seperti itu ya. Berikut dengan ketebalannya ini bisa kita rubah ya. Misalkan 0,90. Kalau yang ininya mau diketebalan nilainya lebih kecil kan,
Ya, silakan coba ya, buatkan untuk objek-objek yang lainnya. Sama sih, pembuatannya sama. Yang penting jangan tertukar, klik kiri untuk apa, klik kanan untuk apa ya. Kalaupun salah, jangan khawatir, tinggal backspace saja, ulangi lagi pembuatannya. Itu saja penjelasan dari penggunaan input A. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.